yang memberikan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin, baik nikmat yang lalu ataupun nikmat yang baru, semuanya itu patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita laksanakan, sudah kita tunaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita insya Allah. Baik, ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan hari ini seperti biasa ya, kajian tahsin subuh di Tahsin At-Taqwa ini yang insya Allah kita melanjutkan materi yang senantiasa sudah kita bahas sebelumnya adalah di Quran Surat An-Nasr. Nah, ini penghususan kajian subuh bulan Ramadan ini kita pilih juz amma ya, yang mana di juz amma ini mungkin para peserta kita semua sudah mulai sudah hafal ya, sudah hafal surat-surat pendek atau surat-surat yang ada di juz amma ini, juz 30. Nah, kita akan memperbaiki bacaan itu. Baik, kita lanjutkan ke Quran surat Al-Lahab ya. Ini dari pertama pembahasan kita dari mulai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terus Al-Kafirun, An-Nasr. Sekarang kita akan membahas Al-Lahab ya. Silakan bagi peserta sahabat Al-Quran untuk menyiapkan mushafnya, dibuka saja langsung Quran surat Al-Lahab surat ke-111. Silakan dibuka terlebih dahulu. Baik, seperti biasa sahabat Al-Quran, saya akan contohkan terlebih dahulu cara bacanya, dan tentunya silakan disimak dengan baik, ya, disesuaikan dengan bacaan yang mungkin sering Anda baca ya. Saya contohkan terlebih dahulu, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Demikian untuk cara praktek di Quran surat Al-Lahab yang mana sudah kita sesuaikan, sudah saya sesuaikan dengan kaidah-kaidah atau pembahasan kita terkait dengan 3 kategori ini ya, mad, terus gunnah, begitupun juga qalqalah. Baik, sebelum nanti memasuki ke tahap interaktif ya, yang mana para sahabat Al-Quran bisa ikut membacakan di Quran surat Al-Lahab ini. Tentunya sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu ya. Ada apa saja di ayat-ayat di Quran surat Al-Lahab ini terkait dengan tahsinnya ya. Baik, di ayat yang pertama tentunya para pembaca Al-Quran biasanya orang-orang pemula ya, yang baru belajar ataupun yang sudah hafal Quran surat Al-Lahab ini biasa membaca seperti ini mungkin ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak memperhatikan panjang pendek, dengungan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan bahas ya, yang mana yang harus dipanjangkan, yang mana yang harus didengungkan, yang mana yang harus dipantulkan. Ya. Terkhusus di Quran surat Al-Lahab ini pembahasannya lebih kepada yang ditekankan ya, lebih kepada huruf qalqalah. Ya, tidak hanya mad tapi di sini qalqalah yang mana di ayat pertama di sini huruf ba itu ketika disukunkan dia memantul. Cuman catatan perbedaan pantulan ketika huruf yang bertasdid dan yang tidak itu beda. Ya. Nah, lihat diperhatikan di ayat pertama di ujung ayat di situ ada huruf ba. Nah, ketika diwakofkan pasti harus disukunkan.
Yang mana ketika disukunkan dia sifatnya memantul ya. Tapi di sini ba-nya bertasydid. Nanti cara bacanya berbeda ya dengan pantulan-pantulan yang ketika huruf itu tidak bertasydid. Ketika melihat ke ayat kedua, di ujung ayatnya sama huruf ba. Nah, cuman tidak bertasydid. Begitu pula ayat ketiga sama, ayat keempat sama, terus ayat kelima pun juga sama. Huruf qalqalahnya tidak tanpa bertasydid. Jadi hanya ayat satu saja, huruf ba termasuk huruf qalqalah yang mana dengan singkatan yang sudah kita hafal ya, baju di toko atau baja da toko. Kalau metode Magnis itu disingkatnya jadi batu, ja da ba toko ya. Nah, ini 5 huruf qalqalah yang di Quran surat Al-Hab ini ada ya, termasuk huruf ba dan huruf da ini termasuk huruf qalqalah. Nah, bagaimana untuk cara membaca huruf qalqalah ketika bertasydid? Cukup ditekan sedikit ya. Ada jeda, berbeda dengan huruf qalqalah yang tanpa ada tasydid. Makanya ketika kita membaca misalkan surat-surat yang pendek ya, seperti Al-Ikhlas. Nah, ketika kita membaca misalkan seperti ini, Qul huwallahu ahad. Nah, berarti itu bertasydid. Kalau bunyinya seperti itu, berarti huruf da-nya itu bertasydid. Ya, tapi berbeda dengan ketika kita membaca Qul huwallahu ahad. Hu ahad itu tanpa tasydid. Kalau bertasydid hu ahad. Ini salah satu contoh saja ya. Nah, di sini huruf yang bertasydid khususnya huruf qalqalah di Quran surat Al-Hab ini ayat pertama ya, harus ada penekanan sedikit, harus ada jeda dikarenakan hurufnya ada 2 karena tasydid itu menandakan 2 huruf ya. Jadi ketika kita membaca ayat pertama, ba-nya pantulannya harus ada jeda sedikit ya, seperti ini. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Watab. Berbeda dengan ketika tidak bertasydid. Kalau tidak bertasydid itu langsung sekilas. Watab. Bisa membedakan ya sahabat Al-Quran? Kalau bertasydid seperti ini, watab. Kalau tidak bertasydid, watab. Ya. Yang penting kita bisa membedakan dulu ya. Nanti insya Allah ketika masuk ke sesi interaktif ya, ikut membacakan di Quran surat Al-Hab, kita nanti periksa ya. Jadi apakah sudah pas atau tidak qalqalahnya? Kalau misalkan ada yang masih keliru nanti diberitahu kembali ya caranya seperti apa. Baik, yang pertama itu huruf ba-nya ayat pertama bertasydid jadi harus ada jeda ya sedikit. Terus jangan lupa ketika ada tanda alis harus dipanjangkan ya. Tabbat yada ya, dengan memanjangkan bisa dengan tiga ketukan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, di sini ada biu wa tab, tanwin bertemu wawu bertasydid, harus didengungkan ya. Berikutnya ayat kedua ada tanda alif juga sama harus dipanjangkan. Ma'alna. Nah, hati-hati huruf go ya. Huruf go tidak memantul. Jangan sampai seperti ini. Ma'agna. Nah, seperti itu ya, hati-hati. Jadi tidak dipantulkan. Auna ditahan saja. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, bedakan qalqalah yang ayat pertama dan ayat kedua. Kasab, bukan kasab. Nah, kalau seperti itu bunyinya berarti bertasydid. Jadi harus sekaligus. Kasab. Berikutnya ayat ketiga. Sayasla naran dzata lahab. Hati-hati di sini ada tanwin bertemu huruf dzal. Berarti termasuk huruf ikhfa ya, yang harus kita tahan dulu. Sayasla naran dzata lahab. Berikutnya wamra'atuhu mim bertasydid harus tahan dulu ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum. Nah, ba pun juga di sini di tengah-tengah ada ba sukun, kita harus pantulkan. Hablu ya.
Fi jidha hablum mim masad. Ada 2 mim bertasdid. Harus kita tekan, tahan. Bagaimana caranya? Bagi peserta yang baru bergabung ya, dengan 3 ketukan juga sama ya untuk dengungannya. Fi jidha hablum mim. Nah ya. Seperti yang pertama juga sama. Nanti ketika biwa ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Jadi untuk cara mendengungkan terus membaca amad yang bertanda alis yang mana ada 4 harokat, ada 6 harokat. Itu ada caranya ya untuk dapat kita ketika membacanya konsisten. Jadi tidak berbeda-beda ya. Ayat pertama misalkan sudah dibaca panjang 4 harokat. Ketika membaca ayat yang bertanda alis kembali di ayat kedua malah lebih pendek. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus mulai mencoba mengkonsistenkan mad ya maupun guna ataupun juga bunyi qalqalahnya. Jadi ketika ayat 1 misalkan dijeda ya, terus ayat kedua masih dijeda misalkan qalqalahnya. Ya, watab, terus ayat kedua juga kasab. Nah, harus dibedakan ya. Yang pertama dijeda, yang ayat kedua, ketiga, keempat sampai kelima itu tanpa ada jeda. Jadi langsung sekaligus ya. Ada, ab, aja, alqa, alqa. Nah, 5 huruf qalqalah. Selain 5 huruf qalqalah ini, hati-hati tidak dipantulkan. Khususnya seperti di ayat kedua ini. Ma'auna, bukan agena, hati-hati ya. Baik, alhamdulillah sahabat Al-Quran seperti itu. Penjelasan di Quran surat Al-Lahab, penjelasan terkait dengan ilmu tahsinnya ya, yang mana targetan kita adalah memperbaiki kesalahan-kesalahan umum ya, seperti itu. Baik, silahkan untuk para peserta sahabat Al-Quran untuk dapat bergabung ya, bisa ikut membacakan. Silakan saya serahkan kepada Mas Edo. Silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Nah, di sini barangkali Bapak Ibu yang mau mencoba untuk toran untuk membacakan surat Al-Lahab, silahkan Bapak Ibu. Nanti akan dikoreksi sama Ustadz Adi Abdullah. Begitu saja. Allah. Saya boleh. Ustaz. Silahkan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma ahna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasnarong zatal lahab. Sayaslana Sayaslana zatal lahab. Wamro'atuhu hamalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ibu Sri ya? Ya, Ibu Sri dari mana? Dari mana Ibu? Surabaya Ustadz. Surabaya, Masya Allah ya. Salamnya ke keluarga ya. Ajakin Insya Allah Ustadz. Dan juga sahabat-sahabat keluarga untuk ikut bergabung ya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah Ustadz. Ya. Baik, Berkah, kita Ustadz. akan amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita coba Ibu Sri ya, kita perhatikan bacaan yang sudah dibacakan oleh Ibu Sri barusan di Quran surat Al-Lahab, yang mana ini surat-surat yang tentunya sering kita praktekkan di dalam sholat ya. Apalagi pasti kebanyakan hafal. Nah,
Yang pertama tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa banyak sekali ya sebetulnya apa yang harus kita perhatikan dari segi mad, gunnah, qalqalah. Nah, ini tidak hanya 3 mad, gunnah, qalqalah saja, mad juga kan ada 3 ya, mad 2 harokat, mad 4 harokat, mad 6 harokat. Terus gunnah pun juga apalagi? Banyak, ada mim bertasdid, nun bertasdid. Terus nun mati atau tanwin bertemu waw bertasdid, ya bertasdid. Terus ada mim mati bertemu ba, nun mati atau tanwin bertemu ba, ditandai mim kecil. Terus yang terakhir nun mati atau tanwin bertemu huruf 15 huruf ikhfa. Nah, ini memang sangat banyak, tapi insya Allah sedikit-sedikit ya. Ini terkait dengan yang mana sering kita baca. Nah, sekarang kita coba perbaiki bacaan itu ya. Yang pertama, perhatikan tanda alis, Bu ya. Jadi nanti khususnya di al-hab saja ya, kita perhatikan. Di sini ada tabbat yada, ada tanda alis. Yang mana harus kita panjangkan. Tabbat yada. Nah, untuk apa namanya? Nah, hati-hati ya. Untuk menentukan 4 dan 6-nya, apa kemarin kita bahas ya. Jadi untuk menentukan 4 harokat dan 6 harokatnya, kita lihat tanda, Bu. Ya. Kalau 4 harokat, tandanya adalah alis bertemu hamzah atau alis bertemu alif. Kita lihat di sini, di al-hab. Alis itu bertemu alif, berarti 4 harokat. Ya. Jadi dibacanya harus dengan 4 harokat dengan cara 3 ketukan atau 3 jari gini ya, seperti ini. Tabbat yada abi, tabbat yada abi, seperti itu ya. Terus berikutnya abi lahabiu. Nah, di sini juga harus ditahan karena ada tanwin bertemu waw bertasdid, termasuk idgham bi gunnah, yang mana kita harus memasukkan huruf ke wawunya. Jadi tidak bin wa tapi biwa ya, harus ditahan. Barusan sudah bagus, idghamnya sudah apa namanya? Sudah pas, cuman dengungannya kurang, Bu ya. Biwa ya, harus ditahannya lebih lama sedikit lagi. Lahabi wa tab. Nah, di sini harus ada jeda sedikit. Barusan kalau tidak salah sudah ada ya, cuman apa sedikit lagi, Bu ya. Tab ya. Berikutnya yang ayat kedua, maknya tentunya ada tanda alis, sama harus dipanjangkan. Nah, di sini alis bertemu alif, berarti 4 atau 6 harokat? 4 harokat. Ya, karena cirinya jelas ada tanda alis bertemu alif. Ma'au, huruf gho, ghin. Ya. Huruf gho ini dia mempunyai sifat awalan suara. Gho, au, tidak ag, au. Ya. Gho-nya terasa. Ya. Au. Ma'auna, seperti itu ya. Au, ini huruf ghin ini huruf halki tenggorokan, cuman bagiannya bagian atas ya. Jadi huruf tenggorokan itu ada 3. Ya, yang pertama di bawah, tenggorokan bawah berarti a, ha, huruf hamzah dan huruf ha besar ya. Terus ke tengah ada huruf ain, ada huruf ha kecil. Terus ke atas ada huruf kho dan huruf gho. Kho. Nah, itu apa posisinya sama ya. Nah, ini perhatikan ma'auna. Nah, cuman terkait dengan makhraj kita perbaiki yang mudahnya dulu ya untuk secara keseluruhan, untuk yang lainnya juga sama. Kita perhatikan atau lancarkan dulu tahsinnya dulu ya. Seperti mad, gunnah, qalqalah. Sesudah itu insya Allah mempelajari makhrijul huruf bisa disesuaikan gitu ya dengan kemampuan masing-masing. Nanti setiap orang suaranya beda-beda. Berikutnya ma'aghna anhu maluhu. Nah, ini hu dibaca panjang 2 harokat. Nah, untuk 2 harokat, ukuran 2 harokat ya. Nanti bisa dengan 2 ketukan saja ya. Ma'aghna na atau na ya, seperti itu. Atau dengan cara mengayunkan biar konsisten ya. Jadi semuanya ketika ada mad 2 harokat tandanya kita ayunkan langsung. Ma'aghna anhu maluhu. Nah, biar konsisten. Berikutnya barusan ayat 2 di akhirnya sudah bagus, Bu ya. Kasab ya, qalqalahnya sudah ada.
Terus berikutnya sayaslana, hati-hati tertukar huruf. Sayaslana seperti biasa dua harokatnya diayunkan saja biar konsisten. Sayaslana ronza, huruf dalnya barusan tidak diayunkan, harusnya diayunkan karena cirinya fathah. Ya. Ronza talahab, sudah betul. Wamro'atuhu hamma. Nah, ada mim bertasdid. Nah, mim bertasdid di sini kalau Bapak Ibu sekalian ya sahabat Al-Qur'an kalau mempunyai mushaf yang berwarna apalagi mushaf at-taqwa ya. Di sini kita pun juga mempunyai mushaf yang tentunya sudah diatur beserta rambu-rambunya ya. Jadi ketika ada tanda merah, nah itu menandakan oh berarti di sini hurufnya harus kita tahan. Ya, dengungan gunnah. Hammalatal hatab fi jidiha hablum. Nah, di sini juga sama hati-hati lum mim masad. Jadi harus ditekan, Bu ya, ditahan seperti itu. Jadi nanti ada tempat-tempat dengungan memang ya. Nanti insya Allah ke depannya kita akan membuat kelas khusus mungkin ya nanti bersama tim. Mudah-mudahan peserta bisa kalau misalkan ingin ikut bergabung lebih detail lagi ya. Saya misalkan saat ingin belajar dari nol nih, biar saya bacaannya lebih paham lagi. Kalau ini kan kita pembahasannya juz amma ya, jadi sesuai dengan kaidah-kaidah sesuai ayat saja ya, sesuai surat. Jadi di Al-Lahab berarti di sini ada huruf qalqalah yang bertasydid. Nah, berarti sudah saya bahas terkait qalqalah yang bertasydid. Kemarin An-Nasr terkait mad 4 harokat ya tanda alis. Terus sebelumnya Al-Kafirun sama terkait dengan tanda alis dan juga huruf ain. Nanti penekanannya beda-beda setiap surat ya. Adapun nanti pelatihan yang lebih detailnya, insya Allah mudah-mudahan kita mempunyai program baru biar bagi peserta yang ingin ikut belajar dari nol ya, dari dasar. Jadi untuk mengenal mad seperti apa, mengenal gunnah seperti apa, cara bacanya seperti apa nanti insya Allah ya. Sebagaimana Mau saya Ustaz. Ya betul seperti itu. Insya Allah Bu ya. Nanti kalau misalkan sahabat Al-Quran ada saran-saran silahkan di chat saja. Misalkan ada saran lebih untuk mengembangkan program ini, insya Allah kami pun juga menampungnya ya. Nanti mudah-mudahan bisa dikondisikan ya. Baik, seperti Siap, itu Ibu Ustaz. ya. Jadi Siap. nanti ada ada cara-caranya yang khusus. 2 harokat seperti apa, terus ciri 4 harokat seperti apa, 6 harokat, terus dengungan seperti apa dan sebagainya. Nah, ini paling yang pertama tentunya kita harus melatih dulu mad 2 harokat karena ini sering sekali mad 2 harokat kita praktekkan ya. Baik, seperti itu Mas Edo. Baik Ustadz, alhamdulillah. Ustaz. Ya sama-sama Ya, Ibu. sama-sama Ibu. Nah, ini mungkin satu atau Saya dua mau peserta Ustadz. lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibu Saya Melangit Bu, ya? dengan Elva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Elva dari Jakarta. Masya Allah, Masya dari Allah. Jakarta. Baik, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, alhamdulillah. Ibu Elva barusan ya dari Jakarta. Terima kasih Ibu untuk dapat membacanya bergabung bersama kami pembahasannya di Quran Surat Al-Lahab ya.
Baik, insya Allah kita akan coba masuk ke pengkoreksian dan ini juga yang lainnya silakan disimak ya. Nah, yang pertama sudah bagus Bu, yang pertama ya, ayat pertama di situ ada ba yang bertasdid yang dikol-kolakan dengan cara menjeda sedikit ya. Nah, itu sudah bagus ayat pertama. Cuma di sini catatannya dengungannya kurang ya. Jadi lahabiu wa tab. Nah, biunya ditekan kembali ya dengan jarak 3 ketukan. Lahabiu wa tab ya. Jadi biar konsisten dan juga pas ya. Terus da-nya sudah bagus ya, sudah dipanjangkan barusan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, mungkin ini biunya di idgham bigunanya ditahan lagi lebih lama ya. Terus berikutnya ma auna anhu maluhu wa ma. Nah, ma-nya kepanjangan ya. Kepanjangan harusnya disamakan saja. Anhu maluhu wa ma kasab. Nah, huruf qalqalanya di sini lupa atau seperti apa gimana ya? Untuk caranya Bu ya. Cara untuk membaca huruf qalqalah ini sebetulnya mudah sekali ya. Mudah ketika kita membaca 5 huruf qalqalah ini, huruf ba contohnya misalkan kita ambil contoh kita mulai dari huruf A ya. A ketika ba sukun menjadi ab. Seperti kita membaca A dan B. A, B, ab, ab. Ya, jadi jelas huruf qalqalahnya. Tidak ab, ab. Nah, tidak tersembunyi gitu. Jadi harus dikeluarkan. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, qalqalahnya harus jelas. Sayasla naran dzata lahab. Sama ini pun juga qalqalahnya barusan kurang terdengar, kurang jelas Bu ya. Dengan ayat 4 juga haltab. Haltab. Terus terakhir masad. Terus gunnah pun juga hati-hati mim bertasdid harus lebih ditahan lagi Bu ya. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ada tempat-tempat yang tentunya harus kita dengungkan, ada tempat-tempat yang tidak harus kita dengungkan. Seperti itu, Ibu siapa barusan? Elva, Ibu Elva ya dari Jakarta ya. Bergabung saya ya. Ya, alhamdulillah Bu, nanti ikut terus ya karena ini programnya setiap hari. Nanti kita melanjutkan terus di surat-surat pendek ya. Hari apa aja Mudah-mudahan Ustaz? setiap hari Bu, insya Allah. Oh, Nanti diumumkan, diinfokan oleh Mas Edo lah ya. Nanti buat di grup sesi WA terakhir. Ustaz. Insya Allah. Nanti kalau ada saran-saran silahkan di chat saja Bu ya. Nanti Ya. kami akan tampung. Ya, baik Mas Edo silakan. Baik, makasih. Terima kasih Ustadz. Nah ini sepertinya akan banyak tanya jawab Ustadz ya. Ya betul. Nah, gimana kalau kita satu peserta lagi Ustadz untuk silakan mencoba. Ya boleh. Nah, ini kita coba satu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu Ewis silahkan ya Ustadz. Mau mencoba ya Ustadz. Ini mohon maaf saya suara memang lagi bermasalah Ustadz. Ya. Oh, iya, ini Ibu Elis yang dari Jakarta bukan? Betul Ustadz. Oh iya. Alhamdulillah bisa bergabung Bu. Silakan. Alhamdulillah walaupun memang suara nih belum sembuh total Ustadz, tapi saya mau mencoba aja. Amin. Mangga insya Allah dimudahkan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Shadaqallahul azim.
Untuk suara Ustadz belum terdengar, Ustadz. Oh, ini Belum di di-unmute. Mohon maaf, lupa ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Elis untuk sudah ikut bergabung ya bersama kami di Tahsin At-Taqwa ini. Nah, di Quran surat Al-Ahzab sudah dipraktekkan. Nah, baik, kita coba perhatikan dari yang sudah Ibu Elis baca ya. Untuk kekonsistenan perlu diperhatikan, tapi kalau dari segi bacaan sudah sudah terpenuhi Bu ya. Sudah lancar. Mad 2 harokat, mad 4 harokat. Nah, cuman ini memasuki ke kekonsistenan saja. Jadi seperti dengungan ya, ada yang ada yang sudah pas, ada yang kurang. Khusus yang kurang itu barusan di ayat ketiga ikhfanya Bu ya. Nanti dengungan yang seperti lahabiu ikhfa pun juga sama ukurannya. Sayasla naran. Nah, itu ya. Jadi barusan ikhfanya kurang dengungan ya, mungkin kurang satu ketukan. Sayasla naran dzata lahab. Nah, untuk huruf qalqalah juga ditegaskan lahab. Jadi tidak nanggung-nanggung Bu ya. Lahab kasab ya. Ayat 1 alhamdulillah sudah mantap, sudah konsisten, dan juga ketukan di bukan ketukan, qalqalah yang di akhir huruf ba bertasydid sudah pas Bu ya. Terus kekonsistenan mad sudah bagus, tinggal dengungan saja barusan di ikhfa-nya Bu ya, lebih ditekankan kembali ya, lebih dilama ya. Jadi disesuaikan dengan yang Ibu baca dengungan dari awal. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Misalkan ayat 3, sayasla naran dzata lahab. Nah, jadi sama ya. Terus yang terakhir dengungannya ada fi jidha hablum mim masad. Nah, untuk ayat yang kelima terakhir sudah pas. Sudah sama dengan yang ayat pertama Bu ya. Tadi saja yang di ayat ketiganya ikhfanya kurang ditahan lama ya. Seperti itu. Baik, Ibu Elis, terima kasih. Terima kasih Allah, Ustadz ya. Terus atas koreksinya. ya, sampai-sampai ya. Baik, sepertinya kita cukupkan dulu untuk sesi interaktif membaca di Quran surat Al-Ahzab ini ya. Mas Edo silakan, untuk selebihnya kita silakan ke Mas Edo. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, tentunya ini dari Bapak Ibu banyak yang ingin mencoba. Ustadz, saya ingin coba gitu ya. Tapi apa daya ya, kita waktunya hanya 1 jam sampai jam 6. Nah, nanti nggak apa-apa, kita bisa coba di kesempatan hari besok. Atau nanti kita bisa bahas, kita bisa bikin grup. Nanti setor di grup saja, bisa dikoreksi sekalian. Insya Allah. Itu bisa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa simpan nomor saya, kita sesuaikan kayak gitu. Nah, mungkin di sesi saat ini kita buka sesi tanya jawab Ustadz ya. Iya, barangkali ada yang masih baru bergabung, gimana nih caranya biar ikutan terus ataupun ingin ada pertanyaan yang lainnya, silahkan Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan bisa raise hand atau langsung aja. Saya Ustadz. Iya, silakan Ibu Sri. Boleh, silakan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah Ustadz, pada pagi hari ini saya bisa mengikuti karena baru pagi tadi saya didapat add. Alhamdulillah, saya memang belum lancar Ustadz. Saya sudah kategori sudah pensiun. Saya ingin memperbaiki tajwid saya Ustadz. Allah mempertemukan. Pertanyaan saya adalah, saya ingin tiap mengikuti program ini Ustadz, kemudian secara rutin, dan saya insya Allah saya ingin belajar untuk memperbaiki, dan saya berharap ada grup WA seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Edo. Kemudian selanjutnya saya makmum aja Ustadz. Tentunya ada hal-hal yang privacy yang mungkin nanti saya akan bertanya. Insya Allah saya makmum aja Ustadz. Matur nuwun. Sama-sama Ibu ya. Alhamdulillah. Ya seperti itu Mas Edo. Berarti nanti insya Allah kita tampung ya saran-sarannya. Yang insya Allah kami pun juga berusaha yang terbaik untuk umat ya. Yang mana program ini tentunya program yang insya Allah ringan ya.
Maksudnya sebagaimana yang Ibu Sri barusan katakan saya ingin belajar dari awal, tentunya ya betul harus dari kemauan dulu Bu ya. Karena kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan yang Allah berikan kepada kita khususnya mempelajari Al-Qur'an, walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir ya. Allah mudahkan Al-Qur'an untuk apa? Untuk dipelajari. Cuman yang jadi pertanyaan itu adalah antara mau dan tidak. Kalau kita sudah mau, insya Allah akan dimudahkan. Kan tetapi dengan satu catatan, ingat kita luruskan niat terlebih dahulu karena jangan sampai kita mendahulukan dulu ke hasil ya, hati-hati ya. Jadi ada sebagian besar dari orang-orang yang belajar ketika kita mendahulukan hasil, ketika kita belajar 1 bulan, 2 bulan, si hasil belum ada, nanti kita bakalan kecewa. Tapi yang dinilai itu bukan itu, ya, bukan hasil, tapi ketika kita mau. Makanya Allah itu lebih mencintai proses, yang mana kita sudah mau berusaha dan juga hasil insya Allah akan kita dapat meskipun nanti dengan kondisi proses yang lama ataupun juga bisa jadi sebentar kita mempelajarinya. Dan juga Allah turunkan Al-Qur'an tidak untuk menyusahkan kita. Sebagaimana di Quran surat Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah tidak menurunkan Al-Qur'an untuk membebani kita, melainkan memudahkan. Jadi kalau kita misalkan masih merasa sulit, masih merasa terbebani dengan mempelajari Al-Qur'an, nah, mohon dikoreksi, mohon evaluasi diri ya, karena bisa jadi ada sesuatu hal niat tertentu yang tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Makanya walaqad yasyarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi masalah kemauan, mau saja dulu ya, insya Allah kemudahan akan hadir. Khususnya ketika alhamdulillah Ibu Sri bisa bergabung di sini ya. Ini sudah rezekinya Bu, bisa dapat bergabung di program ini. Nah, ini manfaatkan ya. Oleh kita semua manfaatkan program ini, mudah-mudahan menjadi ladang amal soleh kita semua dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan, melancarkan untuk bertolabul. Seperti itu Ibu Sri ya. Insya Allah nanti ditampung saran-saran yang lainnya juga ya. Silakan Mas Edo. Baik Ibu Sri, ya semoga bisa. Saya Tina Ustaz. Boleh Ibu Rina? Tina gimana? Panggilan saya. Oh Ibu Tina. Oh Ibu Agustina. Yeah. Baik. Agustina ya. Ya insya Allah. Boleh mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Ustaz boleh bertanya masalah tadi ya. Berkaitan dengan IFA tadi Ustaz? Iya. Itu untuk IFA itu ada dibagi 4 ya Ustadz. Jadi saya tuh belum paham yang namanya IFA dibagi ada menjadi apa IFA akrob, awat itu Ustadz. Iya. Sebetulnya itu istilah sebetulnya itu istilah baru sih Bu ya. Jadi secara umum itu IFA itu tergantung nanti huruf yang kita baca. Jadi tapi yang untuk saya panjangnya, izin Ustadz sebentar, untuk masalah panjangnya itu sama semua Ustadz. Semua dengungan sama Bu, harus konsisten. Ya, makanya kalau di Magnis itu dengan jurus yang kelima itu ditahan untuk semua. Mau mim bertasdid, nun bertasdid. Adapun huruf ikhfa, nanti ada ikhfa akrob seperti itu ya. Terus nanti ikhfa itu yang lebih umumnya Bu ya. Yang lebih umumnya itu adalah ada huruf istilah, ada huruf yang tipis gitu ya. Kalau huruf istilah itu huruf-huruf yang tebal seperti so, mo, po, lo, ko ya. So, lo, po, lo, ko. Jadi ada 5 huruf istilah yang memang ketika kita ikhfakan, kita dengungkan, bunyinya lebih menebal gitu ya. Misalkan kalau kita membacakan huruf ikhfa yang tipis, anta, asya. Nah, ketika bertemu sod itu tebal, elso, elto. Nah, tapi kita tetap kepada hukumnya, Bu ya, yang mana disebutkan ikhfa itu adalah menyembunyikan ya, sebagaimana pernah saya menyimak pembahasan dari Kiai Ustaz Saiful Islam, guru kami. Nah, kata beliau itu hanya satu saja ikhfa. Cuman nanti tergantung huruf yang
kita baca. Ikhfa itu menyembunyikan nun mati atau tanwin, menyembunyikan, menyamarkan, meleburkan, ya. Makanya asalnya kan harusnya man menjadi ma. Kalau misalkan bertemu sod di depannya, bertemu sod berarti istilah. Jadi ketika kita menyamarkan, sesuaikan dengan huruf yang di depannya. Mausu. Nah, ya, kalau misalkan dengan ta, mata. Nah, sebetulnya huruf ikhfa itu tidak ada yang ang, ya. Mang tak kan suka ada ya. Kalau kita belajar dari dasar tuh, dari apa namanya, belajar untuk mendengungkan. Nah ini biasanya semuanya diangkan dulu ya. Mang tak, mang sa, mang so. Nah tapi nanti terkait dengan sifat huruf nanti dibahas. Itu untuk para pemula. Jadi yang membedakan itu adalah tergantung huruf yang dibaca, Bu. Jadi ketika kita meleburkan, tergantung hurufnya, di depannya huruf apa. Jadi meleburkan sesuaikan dengan huruf yang di depannya. Mausu, tebal. Masya, mata. Gitu kan beda-beda ya. Adapun istilah yang barusan Ibu sampaikan itu sepertinya istilah baru, Bu. Ya, kalau di kita di Makdis tidak dicantumkan. Ikhfa ya ikhfa saja. Karena ada yang disebutkan jelas, Bu ya. Jadi tanwinnya dibaca jelas. Nah, sebetulnya yang dibaca jelas itu idhar. Tetap kalau tidak ikhfa idhar gitu saja. Kalau idhar jelas berarti man, an, ya, mau tanwin atau nun sukun dibaca jelas. Sedangkan ikhfa itu meleburkan, menyembunyikan, menyamarkan nun mati atau tanwin. Seperti itu, Bu. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ustadz, kalau diberi teorinya dulu 5 menit pakai buku apa supaya kita punya dasar bagaimana Ustadz? Terus Ustadz menjelaskan idgham, ikhfa, terus orang bingung Ustadz. Jadi program kami insya Allah banyak sepertinya Bu ya. Nah khusus yang ngaji subuh ini hanya khusus pembahasan juz amma saja. Sedangkan nanti insya Allah tim kami, Mas Edo akan menyampaikan nanti terkait dengan saran-saran yang Ibu sampaikan barusan. Ustaz, bagaimana saya ada buku panduan tidak? Ada ada kelas khusus tidak? Itu kan berbeda, Bu ya. Nah, jadi program subuh ini hanya membahas juz amma, Bu ya. Jadi tidak lebih mendetail. Jadi yang mana kita harus ingin memperbaiki saja surat-surat pendek yang yang mana mungkin kita hafal. Itu ya. Jadi program untuk subuh ini kita berkumpul memang nanti ketika ada saran, insya Allah kami tampung dulu. Nah, saran itu nanti kita akan pikirkan bagaimana untuk cara lebih detailnya, bagaimana seperti Ibu ingin dari dasar mungkin Bu ya, biar lebih lebih paham dan juga ada panduannya seperti itu. Kalau di sini kan langsung ya kita membahas surat seperti Anas, Al-Lahab, terus kita lanjutkan berarti hari besok Quraisy gitu, seperti itu Ibu. Insya Allah nanti kita kondisikan Bu ya. Mudah-mudahan kami pun juga dimudahkan dan dilancarkan Bu ya. Amin. Senantiasa saling membantu ya satu sama lain untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Insya Allah saran dari Ibu Tina tadi atau peserta yang lain, nanti kita ada video Ustadz ya. Nah video itu atau panduan bisa nanti Bapak Ibu pelajari langsung. Jadi meskipun di subuhnya kita coba surat yang pendek dari Syama, nanti di luar ini ataupun di grup nanti kita bisa pelajarin lewat video Bapak Ibu. Jadi lebih bisa diulang-ulang kayak gitu. Baik, mungkin ada yang lain yang mau disampaikan, barangkali saran positif yang membangun dari Bapak Ibu. Satu lagi Ustadz, boleh saran aja? Ya, boleh Ibu. Jadi begini, mungkin kan setiap partisipan itu ingin mencoba untuk membaca ya, tapi karena waktunya terbatas, jadi kan tidak semua partisipan bisa untuk dikoreksi bacaannya. Jadi gimana kalau misalkan yang subuh kemarin sudah, untuk subuh berikutnya jangan ikut dulu store gitu. Jadi kita kasih kesempatan bagi yang lain.
Oh iya. Bagaimana kalau seperti itu? Oh iya, Mas Edo, saya pun juga pernah ya ada satu grup di WhatsApp di absen mungkin ya, di absen Ya, yang jadi apa namanya bergantian bisa gitu memberikan ya. kesempatan Ya, gitu bagi yang lain ya. Ya, baik. Boleh. Jadi Mungkin nanti bergantian. Mungkin untuk saat ini kita inisiatif sendiri dulu mungkin ya. Jadi Nanti yang manggil Mas Edo. ya, jadi apa namanya kan pernah awal-awal juga kita panggil, mungkin ada yang siap, ada yang belum siap ya. Nah, mungkin untuk ininya Mas Edo, untuk solusinya untuk saat ini mungkin ya, untuk besok dan berikutnya kita coba apa cara ini dulu ya. Jadi inisiatif mungkin peserta dulu ya. Misalkan barangkali yang lain, jadi apa misalkan Ibu diam dulu misalkan ya, menunggu yang lain ikut gitu. Nah, misalkan kalau tidak ada kan ya mau tidak mau ya untuk kita yang ikut lagi gitu, lagi, seperti itulah. gitu. Ya. Mungkin solusinya untuk awal-awal seperti ini. Tapi nanti untuk kedepannya insya Allah saran itu kami tampung Bu ya. Nanti kita kondisikan lagi Mas Edo ya. Iya, boleh. Kedepannya. Boleh Ustaz. Jadi nanti Bapak Ibu, nih kita siap nih menerima saran yang membangun, saran positif dari Bapak Ibu. Tentunya kita perlu membutuhkan saran-sarannya seperti ini. Dan jangan lupa, barangkali Bapak Ibu yang belum simpan nomor admin kita, boleh nih simpan nomor admin kita ya. Ini saya share untuk nomor, untuk nomor saya. Tadi di chat udah ada yang nanya, Ustadz kalau mau ikut lagi selanjutnya bagaimana? Ustadz ini programnya berbayar apa? Bagaimana? Nah ini alhamdulillah programnya gratis. Barangkali yang mau konsultasi bagaimana Ustadz? Nah ini kan pasti untuk pertanyaan-pertanyaan banyak ya dari Bapak Ibu. Nah kita fasilitasi Bapak Ibu nanti bisa chat saya. Bentar saya share screen dulu. Nah, ini nomor saya Bapak Ibu, silahkan disimpan. Ini ada nomor WhatsApp-nya. Nanti Bapak Ibu yang ingin mengikuti program selanjutnya itu bisa disampaikan. Atau barangkali ini kita buka satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu ya. Mas Edo. Ya, silakan. Silakan Bapak. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Edo, Ustaz Ari. Saya baru bergabung, betul sekali infonya. Yang pertama pertanyaannya untuk link Zoom-nya, berarti ini tetap ya, tidak berubah ya? Iya, link Zoom-nya tetap Bapak Ibu. Oke, siap. Terus yang kedua, mungkin bisa dibantu untuk kedepannya ketika Ustaz Ari tadi menyampaikan hukum-hukum bacaannya, nanti bisa dibantu di print screen, divisualkan. Mungkin apa itu idhar seperti itu. Karena kalau hanya mendengar tanpa kita melihat, mungkin kita masih bingung juga ketemu huruf dengan apa saja gitu. Gitu Mas Edo masukannya. Oh iya, jadi masukannya dari Bapak. Oh seperti apa sih idham, kemudian ikhfa-nya gitu. Ya, sesuai dengan surat yang kita pelajari gitu. Iya, nanti sekalian di share screen gitu Pak. Iya, Bapak, ya. Kan kita bisa ketika ada visual audionya kita bisa lihat seperti itu lebih paham. Boleh. Ini itu masukannya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Willis. Sangat bagus masukannya untuk kita. Saya dong. Boleh tadi Ibu Lasmi ya? Iya, ya saya udah nulis di chat, tapi sepertinya belum dijawab. Oh ini iya kan Ibu. Sepertinya manfaat banget ya buat banyak orang gitu. Kadang-kadang mau belajar tapi dengan berbagai alasan agak susah untuk belajar ikut yang sudah ada gitu. Boleh nggak kalau link Zoom-nya ini kami share ke grup keluarga atau grup teman-teman yang lain supaya siapa tahu ada yang membutuhkan dan bisa ikut serta. Itu aja dari tadi
saya udah nulis, terus ada juga yang Bapak siapa tadi nulis belum dijawab. Ya. Itu aja. Mohon Makasih dimaklum Bu, Bu. mohon dimaklum ya. Ya, Kami pun juga masih mohon ini Mas Edo ya. Iya. Ya. Itu Jadi aja nanti, kalau boleh ya. saya mau share, makanya saya izin dulu gitu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, nanti boleh kok program ini umum, boleh Bapak Ibu share. Nah ini kan kalaupun Bapak Ibu share menjadi wasilah ya, menjadi pahala jariah untuk Bapak Ibu. Boleh kok, silahkan itu. Dan mohon maaf untuk yang chatnya belum saya balas satu persatu. Karena ini juga banyak banget chat, ada yang chat ke WhatsApp, ada chat yang di Zoom. Nanti lebih mudahnya kita tampung di WhatsApp aja ya Bapak Ibu ya. Karena kalau di Zoom nanti Zoom-nya selesai, kita tidak bisa rekap untuk sarannya ataupun pertanyaannya. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan simpan nomor saya aja. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus, itu bisa langsung ditanyakan. Gitu ya, Ustadz ya? Oke, ya, betul. Karena sudah lebih dari jam 6, mungkin kita cukupin materinya hari ini Ustadz ya? Ya, insya Allah. Silakan. Jadi gitu, jangan lupa Bapak Ibu, ini simpan nomor saya. Nanti kita bisa juga bikin grup, bisa kirimkan materi-materi atau link yang bisa Bapak Ibu pelajari. Nah, tentunya program ini gratis. Alhamdulillahnya gratis, tidak dipungut biaya, dan untuk umum juga. Jadi tidak harus seperti apa. Ini yang sudah mengikuti ngajak boleh apa enggak? Boleh gitu. Seperti itu. Nah, dari sini mungkin dari Ustadz ada tambahan Ustadz? Ya. Ya baik, sebagaimana yang sudah dipaparkan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sahabat Al-Quran, tentunya kami pun juga di sini masih berikhtiar yang terbaik untuk umat ya. Jadi kami pun juga masih dalam proses ya. Ini sudah pertemuan keberapa ya Mas Edo ya? Sesuai 4 gitu ya? 4 Ustaz. 4 ya. Yes. Pertemuan keempat yang saya pun juga kami pun juga memohon doanya kepada peserta semuanya, mudah-mudahan program ini dapat berlanjut dan juga dapat berjalan dengan lancar, insya Allah. Dengan doa Bapak Ibu sekalian peserta sahabat Al-Quran, insya Allah ya program ini akan lebih baik lagi, dan juga semua kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan, saran-saran yang sudah dilontarkan, insya Allah kami tampung. Selagi bisa kita lakukan, insya Allah ya Mas Edo, kita akan mempertimbangkan lebih baik lagi ya. Kalau untuk berikutnya nanti seperti biasa untuk rekaman Zoom ya, per harinya sesuai dengan surat yang dibahas, nanti kita pun juga di-sharekan via YouTube ya. Nanti bisa dilihat kembali di YouTube. Mungkin perlu proses juga ya, karena ada rendering ya Mas Edo ya, rendering ya, terus belum harus upload dan lain sebagainya. Itu mohon dimaklum ya. Makanya kami pun juga masih dalam proses, dan untuk mencapai kesempurnaan itu tidak mudah ya. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu sekalian kita lebih mudah lagi, dan juga insya Allah khususnya mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan ya, seperti itu mungkin Mas Edo ya, cukup ya dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Terus semangat untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, karena tuntutan kita adalah belajar. Adapun hasil itu adalah rizki. Makanya kita harus senantiasa beristiqomah, karena salah satu amalan yang Allah cintai adalah proses, yaitu keistiqomahan kita untuk mempelajari Al-Quran, insya Allah. Cukup dari saya, mudah-mudahan manfaat. Ya, terima kasih Ustadz atas materi yang sudah disampaikan hari ini. Semoga menjadi manfaat, dan kita memfasilahi hal ini menjadi amal jariah untuk amin, kita semua. Amin. Sebelum kita akhiri, terima kasih juga untuk panitia yang bersama-sama menggerakkan program ini, dari panitia King Salman, dari Al-Quran At-Taqwa, dari Al-Qosbah, dari Rumah At-Taqwa,
dari Yayasan Sedekah Produktif yang sudah menjadi tim penggerak program Tahsin Amali ini. Semoga ini menjadi istiqomah untuk kita semua, menjadi manfaat dan diridhoi Allah Ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini mohon maaf kalaupun dari admin, dari saya, dari tim semua, kalaupun ada salah kata atau ada yang kurang, mohon dimaklumi ya. Kalaupun ada kelebihan, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa simpan nomor saya ya untuk program-program selanjutnya. Insya Allah kita fasilitasi untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Amin ya Allah. Mohon maaf lahir batin. Iya Bu, sama-sama.